Oke. Nah, ini adalah grafik 2 cos X tambah 2. Kira-kira sampai di sini, apa kira-kira kesamaan antara grafik cos dan grafik sin? Apa kira-kira kesamaan grafik cos dan grafik sin? Apa kesamaannya? Ada yang mau jawab? Atau kita ini dulu, perbedaannya boleh juga. Perbedaannya, atau kesamaannya dulu yang paling mudah. Apa kesamaan antara grafik cos dengan grafik sin? Sama-sama memiliki satu bukit, satu lembah, Pak. Sama-sama Memiliki satu bukit, satu lembah. Oke. Ada yang bisa menjelaskan yang lain? Panjang satu gelombangnya atau satu periodenya, ya, periode bahasanya. Satu periode itu ya, panjangnya itu adalah 2pi atau 360 derajat gitu ya. Jadi satu gelombangnya atau satu periodenya itu dia 360 derajat. Itu salah satu kesamaannya. Apalagi kira-kira kesamaan antara grafik sin dan grafik cos? Apa kesamaannya? Nilai maksimumnya 1 dan nilai minimumnya min 1, Pak. Oke ya, itu juga salah satunya. Jadi grafik dasarnya itu maksimumnya 1, minimumnya adalah min 1. Itu grafik dasar ya. Apalagi yang lain kira-kira selain itu? Jadi kalau Anda bisa memahami kesamaan, nanti juga Anda bisa memahami sifat-sifat yang lain gitu, ada yang sama. Amplitudenya sama-sama 1, Pak. Oke, untuk dasarnya amplitudenya sama-sama 1 ya. Tapi apalagi yang lain selain itu? Oke, sekarang kalau di sini X-nya saya kali dengan misalnya KX ya, A cos KX tambah C. Jadi di sini saya tambah K misalnya, K sama dengan 2. Oke, di sini X-nya saya kali dengan K. K, X, oke. Oke, nah. Jadi kita sudah punya persamaan sekarang A cos KX tambah C. Jadi kita bisa melihat perubahan pada grafik itu berdasarkan variabel-variabelnya. Apakah, oke, sekarang kita coba lihat dulu C-nya. Apa pengaruh C-nya terhadap grafik? Kalau C-nya semakin besar, maka bagaimana grafiknya? Kalau C-nya semakin kecil, bagaimana grafiknya? Ini C ya, C2. Kalau sekarang saya bawa ke C-nya adalah 3 misalnya. Apa yang terjadi dengan grafik itu? Nilainya semakin besar. Nilainya semakin besar ya. Ya, atau grafiknya semakin ke atas sumbu X gitu ya. Atau nilainya semakin besar. Oke. Kalau semakin kecil dia maka semakin ke bawah sumbu X atau semakin kecil. Oke, itu terjadi. Apakah hal tersebut juga terjadi dengan grafik sin? Apakah grafik sin juga punya sifat seperti itu? Kalau nilai C-nya semakin besar, maka dia semakin di atas sumbu X. Kalau semakin kecil, semakin di bawah sumbu X. Apakah untuk grafik sin juga seperti itu? Kenapa diam? Kita sudah eksplorasi grafik sin. Coba sekarang Anda mengeksplorasi grafik sin. Yang sudah saya minta minggu lalu, coba saya kasih waktu 5 menit membuka GeoGebra, mengeksplorasi grafik sin. Apakah sin itu juga seperti ini? Kalau C-nya itu semakin besar, akan semakin ke atas. Kalau C-nya semakin kecil, akan semakin ke bawah. Oke, coba. Saya kasih waktu Anda 5 menit untuk mengeksplorasi dengan GeoGebra. Silakan.
Iya, Pak. Ya, oke. Berarti kalau untuk C-nya itu berarti dia sama dengan yang terjadi pada sin ya. Iya, Oke. Pak. Berarti tadi A juga begitu. Untuk A juga sama yang terjadi pada sin. Jadi semakin dia besar A, maka gelombangnya semakin tinggi ya, amplitudonya semakin tinggi ya. Jadi semakin kecil A-nya, amplitudonya semakin kecil. Bagaimana dengan K ini? Nah, kita kemarin dalam eksplorasi K, ya, A cos KX tambah C. Kalau di sin bagaimana dengan K ini? KX-nya ini. Oke, kalau di sini semakin besar nilai K, maka panjang gelombangnya semakin pendek. Semakin kecil nilai K, maka panjang gelombangnya itu semakin panjang gitu gelombangnya, semakin kecil nilai K. Apakah hal yang sama juga berlaku pada grafik sin yang sudah kita pelajari minggu lalu? Berlaku. Oke, sama. Berarti itu ada kesamaan dengan grafik sin. Apa yang terjadi ketika K-nya negatif? Apa yang terjadi ketika K-nya negatif? Sekarang saya akan, ini A-nya saya buat 1. Oke. A-nya saya buat 1. Oke. A-nya 1 ya. 1. Oke. Kemudian C-nya saya buat 0 supaya mudah dilihat. Oke, ini kemudian K-nya saya buat 1 dulu. Oke. Nah, ini kan grafik dasar cos ya. Oke. A-nya 1, C-nya ini kok nih 1, C-nya 1. C-nya 0, oke. Nah, ini grafik dasar cos seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau K-nya 1 ya dasar seperti ini. Apa yang terjadi ketika K-nya negatif ya? K-nya negatif, saya taruh K-nya min 1. Gelombangnya memanjang. K-nya negatif, min 1 misalnya. Apa yang terjadi kalau K-nya min 1? Gelombangnya memanjang. Panjang gelombang bertambah, Pak. Kalau K-nya min 1? Iya, Pak. Dia panjang gelombang pengaruh di K itu enggak? Apa yang terjadi kalau K-nya min 1? Ini K-nya min 1 ya. Terus tadi kalau K-nya 1. Coba lihat. Kita nggak usah perhatikan dulu ke panjang gelombangnya. Ini K-nya 1. Oke, bentar. Apa 1 dulu. Oke, ini K-nya 1. Tadi saya atur ini dulu supaya kita satu-satu aja dulu lihatnya. Ini stepnya 1 aja, biar mudah lihat. Oke. Oke, saya taruh dulu, ini K-nya 1. Yang grafik berarti grafik Y sama dengan cos X. Nah, ini. Oke. Kemudian ini K-nya min 1. Grafik Y sama dengan cos min X. Apa yang Anda lihat di sini? Berulang, Pak. Berulang. Apa maksudnya? Sama kayak yang cos 1. Sama kayak cos 1. Ini kenapa bisa seperti ini? Karena sama kayak kemarin Pak, cos min X sama dengan cos X. Iya, kita sudah membuktikan di identitas pertemuan sebelumnya bahwa cos X itu sama dengan cos min X. Dan pembuktian itu bisa juga dilihat melalui grafik seperti ini. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di sin juga seperti itu? Beda, Pak. Apakah sin X sama dengan sin min X grafiknya? Beda, Pak. Beda, tidak sama gitu ya. Nah, jadi Anda sebenarnya di sini sudah melihat keterkaitan apa yang sudah Anda pernah pelajari sebelumnya, bahwa cos min X sama dengan cos X, dan di grafik ini juga kita bisa lihat dari grafiknya bahwa contohnya cos min 1 itu sama dengan cos 1, atau kita coba 2 misalnya.
cos ini cos 2x misalnya, ini cos 2x ya. Kemudian coba Anda eksplorasi, misalnya ini Anda ingat bentuknya seperti ini, cos 2x. Kemudian coba Anda bawa sekarang jadi cos min 2x. Nah, jadi berapapun nilainya, itu grafiknya akan selalu menghadirkan grafik yang sama. Misalnya cos 2x akan sama dengan cos 2 min x. Begitu juga cos 4x akan sama dengan cos 4 min x. Berapapun pengali itu. Dan itu tidak terjadi di sin. Oke. Nah, masalah panjangnya itu dia sebenarnya nggak ada pengaruh dengan panjang. Karena di sini yang kita lihat sebenarnya nggak secara keseluruhan yang tampil di layar kita. Panjang itu nanti baru tergantung batasan kita. Kan ada kita buat batasan X-nya itu dari berapa ke berapa. Ya. Karena sebenarnya ini panjangnya nggak terbatas. Nah, kalau kita mau ini nggak akan selesai nih. Kalau kita nggak mau buat batasan, tak terhingga dia. Karena kan sifatnya dia akan terus berulang. Ya. Tapi nanti kita akan membuat batasan. Nah, apa grafik ini batasannya dari mana sampai kemana seperti itu. Kalau kita batasi yang gini dia, tak terhingga dia karena sifatnya adalah dia sifatnya berulang, gitu ya, seperti itu. Baik, nah kemudian di sini kita juga ya kayak di sin kita bisa menambahkan misalnya kx tambah b misalnya ya. Jadi ada kita bisa input lagi b misalnya di sini, b misalnya 1 atau di 2 misalnya. Nah, kita bisa tambahkan di sini di ini sama dengan sebentar saya ini kan tambah gitu ya. Tambah B. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat juga apa yang terjadi dengan B. Kalau B-nya semakin besar, maka grafiknya bagaimana posisinya. Kalau B-nya semakin kecil, bagaimana posisi grafiknya. Kalau B-nya 0, seperti apa. Jadi Anda bisa mengeksplorasi sendiri. Oke, nah. Jadi di sini banyak sekali sebenarnya yang kita bisa eksplorasi sehingga kita bisa dalami konsepnya, ya bisa menyimpulkan nanti apa yang terjadi dengan grafik ini. Sekarang saya akan ada juga web yang bisa Anda gunakan untuk mengeksplorasi ini, namanya Demos namanya. Sekarang saya tunjukkan pada Anda webnya. Saya kirim ke chatting ya. Saya kirim ke chatting. Sebentar. Oke. Oke, Anda bisa juga menggunakan ini web ini. Nah, jadi web ini contohnya seperti ini. Jadi kita bagusnya ini kita bisa, kalau di GeoGebra kita juga bisa langsung di satu ini kita bisa plot juga sin di sini, cos di sini, tangan. Jadi semuanya bisa kita tampilkan secara bersamaan ya di GeoGebra. Di Demos ini sudah jadi. Jadi nah, kita misalnya ini cos seperti ini, jadi kita bisa bandingkan, misalnya ini tangan ya, tangan seperti ini, jadi kita langsung bisa bandingkan antara grafik sin dan cos misalnya 2 dulu. Oke. Nah, kemudian ini kita juga bisa mengeksplorasi misalnya sinnya, kalau sinnya kita tambah angka 1, angka 2 misalnya ya, cosnya juga kita tambah angka 2 misalnya. Kemudian cuma dia nggak sebanyak GeoGebra bisa kita eksplorasi. Kalau GeoGebra kan kita bisa memainkan slider. Kalau ini dia nggak pakai slider, dia menggunakan kita edit di situ. Nah, misalnya sin 2x ya, oke, sin. Nah, di sini saya misalnya gunakan min 2, oke. Di sini saya gunakan juga min 2. Oke. Atau di sini saya gunakan min 1.
Oke, di sini tetap. Oke, seperti ini.